Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan doa terlebih dahulu dan mencoba berkata Tuhan. Dan berkatilah dan menjaga dalam presentasi saya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di dalam surga. Berilah kami kita hari ini dan kami bersama kami dengan masyarakat kami dan kami. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Saya akan mempresentasikan judul saya tentang pengaruh media pembelajaran terhadap pemahaman Ekaristi bagi penerima calon komuni pertama Gereja Santo Petrus Kristofologus BSD Semarang. Yang pertama, latar belakang. Sakramen adalah tanda rahmat, keselamatan yang kelihatan dan yang tak kelihatan, menghadirkan rahmat tidak kelihatan dan kelihatan. Tujuan sakramen membebaskan dari beban dosa dan mendekatkan umat kepada Allah. Sakramen meliputi ada 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen tobat, sakramen perkawinan, dan sakramen imamat. Dari 7 sakramen itu yang saya ambil ada 2, yaitu sakramen baptis dan sakramen ekaristi. Syarat sah penerimaan komuni pertama dalam Gereja Katolik pertama, 1, telah dibaptis, kedua, memiliki usia minimal 9 tahun atau kelas 4 SD, yang ketiga, telah mengikuti katekesis tentang iman Katolik. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah minat penggunaan alat peraga Ekaristi sebagai media pembelajaran bagi calon komuni pertama Gereja Psikologus Kota Semarang? Yang kedua, bagaimanakah sikap calon komuni pertama dengan alat peraga Ekaristi yang disajikan? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui minat penggunaan alat peraga Ekaristi sebagai media pembelajaran bagi calon komuni pertama Psikologus Kota Semarang dengan cara data diperoleh kuesioner dan wawancara. Yang kedua, menilai sikap komuni pertama dengan alat peraga Ekaristi yang disajikan dengan cara data diperoleh kuesioner dan wawancara. Manfaat penelitian. Pertama itu bagi pengajar katekese. Yang pertama, meningkatkan profesionalitas dan kinerja katekese. Yang kedua, memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi guru. Komuni pertama, yang kedua bagi calon penerima komuni pertama. Yang pertama, dapat membantu calon komuni pertama untuk memahami dan menghayati makna dan pentingnya Ekaristi dalam agama Katolik. Yang kedua, dapat memperdalam pengetahuan mereka tentang sakramen Ekaristi dan bagaimana sakramen ini berhubungan dengan iman dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagi katekese, yang pertama memperoleh pembaruan metode pembelajaran TAK dengan menggunakan alat peraga untuk mempermudah bagi calon komuni pertama agar calon komuni pertama dapat memahami apa yang telah diajarkan oleh guru pendamping. Yang berikutnya,
Bab 2. Bab 2 ini tentang pengertian sakramen inisiasi. Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin inere atau initiare yang berarti memasuki, masuk atau bergabung ke dalam suatu kelompok atau juga memasukkan atau menerima seseorang ke dalam suatu kelompok. Kata benda inti atau menunjuk pada dimasukkannya atau diterimanya masuknya atau bergabung seseorang ke dalam suatu kelompok. Ini saya ambil dari dokumen gereja. Dan untuk pengertian Ekaristi, saya juga mengambil dari kitab suci dan KHK atau dokumen gereja. Pengertian Ekaristi ini berasal dari bahasa Yunani atau Eukaristia yang berarti puji syukur. Kata Eukarista adalah sebuah kata benda dari kata kerja bahasa Yunani atau Eukaristien yang berarti memuji, mengucap syukur. Ini diambil dari kitab suci Perjanjian Baru, Matius bab 26 ayat 27, Lukas bab 22 ayat 19 sampai 20. Digunakan bersama-sama dengan kata kerja eulogein yang juga berarti memuji, bersyukur. Untuk menerjemahkan kata kerja Ibrani barek, kata memuji, memberkati. Nah, dari Ekaristi ini, Ekaristi merupakan puncak kehidupan Kristiani. Wali itu saya ambil untuk gambar, terus dan kata-kata. Kalau kuanti saya ambil dari data-data kuesioner berupa angka-angka. Dan next, populasi dan sampel. Ini merupakan rumusnya. Next. Populasi dan sampel. Ini variabel X-nya media pembelajaran, variabel Y pemahaman Ekaristi. Lalu pikir, mengingat penting katekese iman dan tantangan meneruskan atau mengajarkan bahan katekese yang rumit dan abstrak tingkat tinggi, maka digunakanlah media pembelajaran. Terbukti ada pengaruh signifikan media pembelajaran Ekaristi terhadap pemahaman para calon penerima komuni pertama. Next. Variabel penelitian. Itu tadi ya, X itu media pembelajaran, Y pemahaman Ekaristi. Ini saya ambil dari Aswad 2007. Posisi penelitian. Penelitian pertama itu alat peraga Ekaristi, yang kedua dalam komuni pertama, penelitian kedua tes protes, penelitian ketiga angka dan materi. Pertanyaan penelitian. Ini ada 5. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan alat peraga Ekaristi sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar bagi calon komuni pertama Gereja Gereja Kota Semarang. Yang kedua, apakah penggunaan alat peraga Ekaristi dapat membantu meningkatkan pemahaman Ekaristi bagi calon komuni pertama Gereja Gereja Kota Semarang. Yang ketiga, apakah ada pengaruh pada penggunaan alat peraga Ekaristi terhadap sikap calon komuni pertama Gereja Psikologus Kota Semarang dalam mengikuti Ekaristi? Yang keempat, apakah ada pengaruh tata perayaan Ekaristi pada penggunaan alat peraga Ekaristi sebagai media pembelajaran pada saat menyambut Ekaristi? Yang kelima, apakah Anda memahami peristiwa manakah yang dikenangkan dalam perayaan Ekaristi?
Metode penelitian, kuanti dan kuali, sumber data, wawancara, kuesioner, data sekunder, artikel jurnal, dokumen historis, teknik analisis data. Saya menggunakan regresi sederhana, uji ketuntasan, uji set, teknik pengumpulan data, wawancara, kuesioner, dokumentasi, lokasi, gereja Santo Petrus Kristus BSP. Next. Pembahasan. Pembahasan ini saya ambil dari Sukristiarno tahun 2020. Nah, ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Dan desain penelitiannya ini menggunakan proses dan proses desain supaya lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan dan sesudah. Yang ini adalah lanjutannya sebelum melakukan penelitian. Lebih dahulu penelitian melakukan survei ke gereja mengetahui apakah penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan atau belum, dan apakah pengaruh media pembelajaran terhadap pemahaman Ekaristi bagi calon komunitas pertama ini sudah pernah atau belum. Kegiatan pembelajaran di Gereja Santo Petrus Kristus BSP. Nah, saya mendapat info belum ada penelitian melakukan penelitian di gereja ini, khususnya di komunitas pertama. Nah, setelah penelitian, saya melakukan wawancara dengan guru pendamping untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan belajar mengajar itu bagaimana dan kondisi kelas itu seperti apa saat beliau mengajar. Ini saya kutip dari komuni pertama tahun 2016. Nah, simpulan dan saran. Penggunaan materi pengaruh media pembelajaran terhadap pemahaman Ekaristi dalam proses belajar mengajar terbukti bahwa memperoleh data dari hasil pretest sebelum perlakuan dan proses, hasil proses, dan setelah perlakuan menggunakan materi dan pemahaman sebesar 79,71%. Ini cukup signifikan menurut saya dari data ini. Nah, siswa itu lebih paham ternyata kalau saya menggunakan Alpraga. Ketimbang belum menggunakan Alpraga, anak tersebut belum paham. Dan apa itu Ekaristi belum paham kalau saya belum menggunakan Alpraga. Nah, setelah saya menggunakan, siswa tersebut itu paham. Saya ambil dari hasil SPSS ini telah memberikan kuesioner kepada calon penerima komunitas pertama itu lebih efektif dalam proses pembelajaran. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Ini alat yang digunakan untuk rumus pada saat misa. Ada lilin, terus buat hosti, sama juga ini ya. Ini sibori, ini patena, ini purifikator, pala, ini kain lap untuk membersihkan hosti atau tangan untuk saat dan untuk mencuci tangan. Ini lavabo,
maupun